Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan Ramadhani akan mempresentasikan tentang konsep HAM. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar pemberian Tuhan dan dimiliki manusia selama hidup dan sesudahnya, serta tidak dapat dicabut dengan semau-maunya tanpa ketentuan hukum yang ada, jelas, adil, dan benar, sehingga harus dihormati, dijaga, dilindungi oleh individu, masyarakat, dan negara, karena hak asasi manusia bukan pemberian dari negara lain. Seperti di dalam pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak mereka, dikarenanya akal dan budi nurani, dan harus bertindak terhadap sesama manusia dalam semangat persaudaraan. Dan juga dalam pasal 1 kutip 1 Undang-Undang HAM, yaitu bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Yang kedua adalah hubungan hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia dan tanggung jawab asasi manusia. Jika dipandang secara objektif, kewajiban hak asasi manusia merupakan hal yang harus dikerjakan atau tidak dikerjakan. Kewajiban asasi manusia adalah bentuk pasif dari tanggung jawab. Sesuatu yang dilakukan karena tanggung jawab asasi adalah kewajiban asasi. Kewajiban tidak memperhitungkan untung atau balasan. Ia dilakukan karena tuntutan suara hati, bukan karena pertimbangan pikiran, seperti dalam ungkapan mengatakan kita seharusnya berbuat begini atau begitu adalah pertanda bahwa begini dan begitu merupakan kewajiban. Jadi, kewajiban asasi manusia dilakukan karena hati. Ada pepatah juga mengatakan karena hati mati, karena mata buta. Jadi kalau kita mendengarkan kata hati, kata pikiran ditinggalkan. Di mana ada kewajiban, di situ pun ada hak. Kewajiban dan hak adalah laksana pangkal dan ujung yang tak terpisahkan. Tak ada pangkal, tak ada ujung. Hubungan kewajiban dan hak menyangkut keadilan. Jika orang menjalankan kewajiban dan dengan sendirinya memperoleh hak, jika tidak didapatkan maka itu tidak ketidakadilan. Yang ketiga adalah nilai-nilai dasar dalam HAM. Nilai-nilai universal yang terkandung dalam HAM itu ada 3, yaitu kesamaan, kebebasan, dan ketiga adalah kebersamaan atau solidaritas. Yang pertama, kesamaan. Nilai kesamaan dalam etika politik disebut keadilan. Keadilan adalah antara manusia, di mana manusia diperlakukan sama dalam situasi yang sama. Nilai pertama yang harus dijamin oleh hukum adalah memang keadilan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjamin bahwa dalam mencapai tujuan negara haruslah antara lain berdasarkan keadilan sosial. Yang kedua adalah kebebasan. Inti kebebasan ialah bahwa hak setiap orang atau kelompok orang berhak mengurusi dirinya sendiri lepas dari dominasi pihak lain, tetapi tidak berarti orang berhak hidup menurut kemauannya sendiri. Yang ketiga adalah kebersamaan. Pengakuan terhadap solidarity atau solidaritas atau kesetiakawanan. Ini mengharuskan tatanan hukum untuk menjunjung sikap sama anggota masyarakat sebagai senasib dan sepenanggungan. Negara wajib membantu golongan-golongan lemah dan kurang mampu seperti buruh, wanita, anak-anak, korban perang, cacat, veteran, pengungsi, dan korban bencana alam. Usaha tersebut merupakan sebagai wujud nilai solidaritas antar manusia. Yang keempat ada bentuk-bentuk HAM. Hak asasi manusia itu ada 4. Yang pertama hak sipil, hak politik, hak ekonomi, dan hak sosial budaya. Hak sipil yaitu meliputi hak hidup, hak untuk menikah, hak untuk terbebas dari kekerasan. Hak politik yang meliputi hak untuk berserikat dan berkumpul, hak untuk menyatakan pendapat secara lisan atau tulisan, hak untuk berpendapat di muka umum, termasuk mencari suaka. Yang ketiga adalah hak ekonomi, yaitu hak yang memiliki sesuatu, memperalihkannya. Yang keempat adalah hak sosial budaya, yang meliputi hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas kekayaan intelektual, hak atas pekerjaan, hak atas pemukiman dan perumahan. Yang kelima adalah pelanggaran HAM. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pelanggaran hak asasi manusia adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang
termasuk aparat negara, baik secara sengaja atau tidak sengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini. Pelanggaran HAM ini diklasifikasikan ada dua. Yang pertama adalah pelanggaran HAM berat, yang kedua adalah pelanggaran HAM ringan. Terhadap pelanggaran HAM berat dibedakan lagi atas kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama. Kejahatan ini pun dilakukan dengan cara membunuh anggota-anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik mental yang berakibatkan terhadap anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagainya, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok ini dan memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Sementara kejahatan manusia adalah setiap perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis, padahal diketahuinya bahwa serangan tersebut ditunjukkan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, penyiksaan, pemerkosaan, pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran atau pelacuran yang secara paksa, pemaksaan hamil, pemandulan atau sentrilisasi secara paksa dan atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya yang setara. Hal tersebut dilarang dalam hukum internasional. Sedangkan bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang selain kategori kejahatan genosida atau kejahatan manusia disebut pelanggaran HAM. Yang keenam adalah kelompok-kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM. Yang pertama adalah anak. Kerentanan anak-anak terhadap pelanggaran HAM dikarenakan anak adalah manusia yang lemah. Usia dan faktor kematangan psikologis dan mental membuatnya kerap kali terpikirkan oleh pengambilan kebijakan. Hak yang dimiliki anak ada 4. Yang pertama adalah hak terhadap kelangsungan hidup anak itu sendiri, yang kedua adalah hak terhadap perlindungan, yang ketiga adalah hak untuk tumbuh berkembang, yang keempat adalah hak untuk berpartisipasi. Ya, untuk memperkuat upaya perlindungan anak, maka Indonesia juga sudah memiliki undang-undang tentang perlindungan anak, yaitu UU nomor 23 tahun 2002. Yang kedua adalah perempuan. Sekalipun perempuan diakui memberikan kontribusi yang besar dalam sejarah eksistensi umat manusia, dalam realitas perempuan seringkali menjadi korban kekerasan. Peradaban biologis dengan laki-laki bukanlah alasan untuk serta-merta menjadikan sebagai manusia kelas 2. Relasi hubungan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki yang timpang berlangsung dari dalam rumah, di lingkungan kerja maupun dalam masyarakat. Pada umumnya kekerasan terhadap perempuan terjadi dalam seluruh aspek hubungan antar manusia, yaitu dalam hubungan keluarga dan orang-orang terdekat lain. Yang ketiga adalah masyarakat adat, seperti yang sudah disampaikan keputusan Presiden nomor 40 tahun 2004 tentang rencana aksi nasional HAM tahun 2004 sampai 2009 untuk terus melakukan peningkatan upaya perlindungan masyarakat adat. Penegasan ini menunjukkan bahwa masyarakat adat di Indonesia diakui keberadaannya secara konstitusional. Budaya hormat terhadap masyarakat suku terasing secara umum perlu disosialisasikan masyarakat kita secara keseluruhan, dan secara khusus harus terdapat dalam pikiran dan perasaan orang-orang yang duduk dalam badan pembuat undang-undang. Beberapa kalangan masyarakat modern sering menuduh bahwa perhatian terhadap kehidupan masyarakat adat atau suku-suku asli merupakan gejala kemunduran peradaban. Yang keempat adalah pembela HAM. Pembela HAM merupakan garda terdepan kemajuan HAM. Pembela HAM bukanlah gerakan oposisi yang menggerogoti kekuasaan. Pada spektrum kekuasaan, para pembela HAM ini sering dinilai miring. Mereka sering dijuluki kelompok melawan arus. Tidak jarang para pembela HAM mendapat resiko kerja yang tinggi, perilaku yang kejam, bahkan berakibat pada pembunuhan dan kematian. Perjuangan para pembela HAM pada hakikatnya adalah perjuangan kemanusiaan. Mereka dalam beragam profesinya untuk mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi upaya pemenuhan HAM universal. Ya, yang kelima adalah penyandang cacat. Penyandang cacat merupakan bagian masyarakat Indonesia yang juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama. Namun demikian, selain proteksi normatif, kita juga berharap ada uraian praktis yang dapat menjamin proteksi itu. Kecacatan tidaklah menjadi alasan untuk
mengebiri atau mengeliminasi mereka dalam memperoleh hak hidup dan hak untuk mempertahankan kehidupan. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat yang memberikan landasan hukum bagi hak penyandang cacat. Yang keenam atau yang terakhir adalah pengungsi. Sebagai individu, kelompok masyarakat, dan sebagai manusia, para pengungsi berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi karena mereka adalah manusia. Setiap pengungsi berhak mendapatkan perlindungan baik dari hukum nasional maupun hukum internasional. Hak yang dimiliki oleh warga negara di tempat mereka mencari perlindungan seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak mendapatkan penyiksaan, hak untuk mendapatkan status kewarganegaraan, hak untuk bergerak, hak untuk mendapatkan pendidikan, mendapatkan pekerjaan, mendapatkan pengupahan yang wajar, hak dalam bidang kesehatan, hak untuk menjalankan peristiwa agama dan pendidikan agama untuk anak-anak mereka, hak untuk tidak dipulangkan secara paksa. Ya, mungkin berikut presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.